Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspika Nadia. Saya dari kelas 6 A Pagi Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya sebelum memasuki ujian akhir semester. Namun saya memiliki untuk membacakan dongeng dan mendeklamasikan sebuah naskah puisi yang dibuat oleh saya sendiri. Adapun dongeng yang akan saya bacakan yaitu berjudul Gadis Himalaya dan Pangeran Harun yang dibuat oleh saya sendiri, yaitu Puspika Nadia. Gadis Himalaya dan Pangeran Harun oleh Puspika Nadia. Di sebuah desa, hiduplah seorang gadis yang paling cantik dan baik hati bernama Himalaya. Tanpa sepengetahuan Himalaya, ia hidup bersama seorang pangeran yang dikutuk menjadi monyet oleh penyihir jahat. Monyet sengaja pergi meninggalkan kerajaan untuk mencari gadis yang menerima dirinya apa adanya. Akhirnya, Harun menemukan gadis bernama Himalaya tersebut. Meskipun hidupnya sebatang kara, tetapi Himalaya tetap merasakan syukur dan bahagia karena memiliki teman yang juga baik. Karena kecantikan dan kebaikan Himalaya membuat lelaki yang melihatnya jadi terpukau. Tetapi karena kepolosan Himalaya tak memperdulikannya. Ia hanya melontarkan senyuman yang manis itu. Suatu hari, Himalaya pergi ke tengah hutan untuk mencari kayu bakar dan meninggalkan Harun yang sedang tertidur. Tetapi ketika ia hendak berjalan, ada seorang gadis yang memberikan sepatu kepadanya. Tanpa disadari, gadis itu adalah penyihir jahat yang iri karena kecantikan yang dimiliki Himalaya. Penyihir tersebut hanya ingin menjadi satu-satunya gadis tercantik di desa. "Mau ngapain ke hutan ini?" ujar penyair dengan lembut. "Mencari kayu bakar," kata Himalaya tanpa sepengetahuan bahwa ia sedang berbicara dengan seorang penyihir. "Oh, aku punya sesuatu nih untuk kamu. Ntar kamu coba di rumah ya," ujar penyihir tersebut. "Terima kasih banyak, kamu baik dan cantik," kata Himalaya dengan polosnya. Ketika sampai di rumah, Himalaya bergegas untuk mencoba sepatu yang diberi gadis tersebut yang di tengah hutan. Lalu, monyet bertanya dengan rasa penasaran. "Sepatu dari siapa, Himalaya?" tanya seekor monyet. "Dari seorang gadis yang sangat cantik," ujar Himalaya dengan senang. Tiba-tiba, Himalaya merasakan ngantuk yang cukup berat akibat sepatu yang ia kenakan itu. Akhirnya, Himalaya tertidur pulas dengan keadaan masih mengenakan sepatu yang diberikan penyihir tadi. "Wah, sudah tidur pulas, cepat sekali," ujar monyet terheran. Keesokan harinya, monyet melihat Himalaya yang masih tertidur pulas dengan menggunakan sepatu dari si gadis di tengah hutan tersebut. Dengan rasa penasaran, monyet melihat sepatu Himalaya dengan jarak dekat. Ternyata ada tulisan di telapak sepatunya yang berbunyi, "Yang menggunakan sepatu ini akan tertidur pulas. Obatnya hanyalah air suci dari gua." Monyet terkejut. Monyet terus berusaha membangunkan Himalaya dengan cara menggoyangkan badannya. Tetapi tidak ada reaksi dari Himalaya karena Himalaya tetap tertidur dengan pulas. Harun sedih dan bingung. Apa yang akan dilakukan agar Himalaya terbangun? Akhirnya, Harun mengikuti petunjuk yang ada di bawah sepatu Himalaya tersebut. Meskipun Harun tidak mengetahui keberadaan gua itu, Harun tetap ingin mencari obat untuk Himalaya, hanya demi si gadis cantik itu. Suatu ketika, seekor monyet itu pergi ke hutan sendirian untuk mencari obat yang ada di gua, sesuai dengan petunjuk yang ada di sepatu. Meskipun Harun tidak mengetahui gua itu, tetapi ia tidak pantang menyerah demi kesembuhan gadis Harun yang dicintainya. Di tengah perjalanan, Harun tersesat dan tak tahu sedang berada di manakah dirinya. Tanpa rasa malu, Harun menanyakan tujuannya ke penghuni hutan, si Gagak. Gagak tahu tujuan yang akan ditempuh oleh Harun adalah tempat tinggal si penyihir jahat itu. "Gagak, oh Gagak, tahukah kamu gua hutan ini?"
Tanya si monyet. Berbahaya. Ada perlu apa kamu ke sana, wahai monyet? Tanya Gaga dengan penasaran. Mencari obat untuk kesembuhan gadis yang kucintai. Ia tertidur pulas. Tetapi saya tidak tahu karena apa. Kata si monyet. Aku tahu, wahai monyet. Itu pasti dari kutukan dari seorang penyihir. Kalau mau ke gua itu, nih aku kasih bumbu garam ajaib yang bisa menyelamatkanmu dari penyihir itu. Caranya, lemparkan saja ketika ia hendak terbang menggunakan sapu-sapunya. Ujar Gagak dengan lantang. Terima kasih banyak, monyet. Kalau begitu, bisakah kau tunjukkan jalan padaku untuk pergi ke gua itu? Tanya monyet penuh harapan. Setelah perbincangan usai, monyet pun melanjutkan perjalanannya sendirian. Tibalah ia di depan gua yang sangat seram, gelap, dan hening. Monyet pun tetap berani untuk memasukkan gua tersebut demi mengambil air suci yang ada di gua. Setelah monyet berhasil keluar dari gua, keluarlah seorang penyihir dengan ketawa jahatnya. Pangeran Haren, ternyata kau yang menyelamatkan gadis itu, kata si penyihir jahat. Penyihir pun menyerang Haren dengan menggunakan tongkat kekuatan yang ada kekuatannya. Haren terus saja mengelak. Ketika penyihir hendak terbang, Haren berusaha melemparkan garam dan kacang hijau yang diberikan Gagak tadi. Untuk yang ketiga kalinya, akhirnya lemparan monyet tepat sasaran di kepala penyihir dan membuat penyihir pun terjatuh ke tanah. Beberapa menit kemudian, penyihir masuk ke dalam kolam yang jeruh dan berlumut. Monyet pun merasa berhasil melawan penyihir jahat. Monyet pun bergegas pulang membawa air ajaib sebagai obat untuk Himalaya. Sesampainya di rumah, monyet menyiramkan air ke sepatu yang dikenakan pada Himalaya. Seketika, monyet berubah menjadi seorang pria yang tampan, yaitu pangeran dari kerajaan. Dan Himalaya pun ikut terbangun. Lalu, ketika Himalaya hendak sadar, Himalaya bertanya-tanya kepada si pangeran Haren. Siapakah kau? Tanya Himalaya. Aku adalah seorang pangeran yang dikutuk menjadi monyet, selama ini menjadi temanmu. Wahai Himalaya, ujar si monyet. Beberapa hari kemudian, pangeran pun menikahi gadis cantik dan baik hati itu dan tinggal di kerajaan bersama pangeran. Kini hidup mereka bahagia selamanya. Tamat. Hanya karya Puspika Nadia. Berharap kau ada di sini. Nyatanya hanyalah sebuah ilusi. Menganggap kau yang pasti, namun pergi dari sisi. Menganggap engkau yang paling cinta, ternyata hanya harapan belaka. Kau mengajak menjalin cinta, ternyata engkau pula yang berdusta. Ini hanyalah sebuah kekeliruan atau sebuah fiksi yang perlu pembuktian, atau bahkan kejadian yang penuh penelitian. Kau berhasil membuatku keliru, mengajak berjalan-jalan, mengelilingi taman, hingga ketemu lampu yang biru. Kau berlabuh, berlaju, hingga berlalu, dan aku terjatuh. Beginikah akhirnya? Hatimu terenggas oleh dusta. Terima kasih.